Shalom saudara, hari ini tanggal 3 November tahun 2020, saya Pendeta Edi Tupamahu akan memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita butuh firman. Tanpa firman, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, pastikan dimanapun saudara berada, hari ini saya mau kasih tahu, saudara butuh firman. Dan pada hari ini kita akan sharing tentang satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Kalau saudara melihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, di situ dikatakan begini, sebab apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, maka dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Karena apa yang dia katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dia katakan itu dari apa yang dia dengarnya, sehingga dia katakan kepada engkau, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan, dia tidak berbicara dengan dirinya melalui dirinya sendiri. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri yang akan disampaikan kepada saudara, tapi dia berbicara berdasarkan apa yang dia dengar. Nah, siapa yang memberitahukan kepada dia? Saya percaya atau Alkitab berkata yang memberitahukan kepada roh kebenaran ini itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga roh kebenaran ini adalah Roh Kudus atau Tuhan Yesus sendiri. Nah, dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Saudara, Tuhan mempunyai kerinduan untuk memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang atau nubuatan. Tapi kita tidak bisa mempunyai kemampuan untuk bisa mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk bisa mendengarkan suaranya. Sebagai anak-anak Tuhan, dia rindu untuk berbicara kepada kita, tapi kita tidak punya kemampuan untuk bisa mendengarkan suaranya. Karena apa? Karena kita tidak buka hati kita selebar-lebarnya untuk dia masuk dalam hidup kita. Saudara, hati ini harus dibuka. Karena hati ini adalah bagian spiritual dalam kehidupan kita. Dan ini sangat penting dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara harus buka hati saudara. Alkitab berkata bahwa hati manusia itu licik. Licik dari segala sesuatunya, lebih dari segala sesuatunya, bahkan sudah keras, saudara. Itulah hati manusia. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita, jangan keraskan hatimu, undang Holy Spirit, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Nah, ketika dia masuk dalam hidup kita, maka dia akan menuntun kita kepada semua kebenaran. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Dan ketika dia memerdekakan saudara, saudara mengalami suatu kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau dikenakan lagi ke perhambaan. Ada dua tipe orang Kristen kalau kita melihat Galatia pasal 5 ayat pertama. Ada orang Kristen yang mengalami kemerdekaan yang biasa-biasa, atau ada orang Kristen yang mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Ke gereja it's okay, ke gereja, tapi kemerdekaannya cuma biasa-biasa saja. Kenapa? Karena masih hidup di bawah kuk perhambaan. Saudara, kuk perhambaan ini Bapak Ibu sekalian harus dilepaskan. Oleh sebab itu kita harus buka hati. Hidup ini adalah pilihan. Buka hatimu, terima Roh Kudus, maka dia akan berbicara dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kita kepada semua kebenaran, sehingga kita tinggalkan manusia lama kita. Kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Karena cara hidup kita yang lama ini adalah cara hidup yang sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, kalau cara hidup yang sia-sia di hadapan Tuhan atau jubah kita yang lama, maka Alkitab berkata ini adalah dosa. Dan kalau dosa itu, Bapak Ibu, sulit sekali untuk kita bisa berkembang, sulit sekali untuk kita bisa survival karena ada dosa. Nah, firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan saudara. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Tapi yang merupakan pemisah antara Tuhan dengan kita adalah kejahatan kita, manusia lama kita. Ya kan? Bahkan dia menyembunyikan dirinya daripada kita karena dosa kita. Nah, ini yang disebut dengan manusia lama. Manusia lama atau kehidupan kita yang sia-sia, saudara. Nah, kalau Roh Kudus masuk dalam hidup kita, kita buka hati kita, maka dia akan mengambil alih segala aspek kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu Saudara, hidup kita menjadi bait sucinya. Dan kalau sudah seperti itu, saudara percaya, maka dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, karena engkau mempunyai kemampuan untuk bisa mendengar suaranya. Dan ini merupakan mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Shalom.